Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita merenungkan tentang tanda orang bertuhan. Ada dua kemungkinan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah orang tidak mengaku adanya Tuhan, tidak peduli adanya Tuhan, tidak tahu tentang Tuhan, tidak Tuhan-Tuhanan. Tapi yang kedua adalah katanya dia adalah orang bertuhan. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau memang dia orang bertuhan, bertuhannya itu seperti apa? Ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah dia bertuhan karena dia memikirkan tentang Tuhan. Yang kedua, dia bertuhan karena dia merasa Tuhan itu ada. Tapi yang ketiga adalah tekanan lingkungan, tekanan keluarga, sehingga dia suka tidak suka harus mengakui Tuhan itu ada. Kalau memang Tuhan itu ada, lalu apa yang bisa ditunjukkan kepada orang yang bertuhan? Lalu ada yang berkata dari perbuatannya. Maka kalau kita melihat orang yang tidak bertuhan, itu ciri khasnya adalah perbuatannya sangat manusiawi. Bahasa kerennya adalah humanis. Kalau orang yang tidak bertuhan itu sangat manusiawi, menekankan perbuatan, suka berbuat baik, suka mencintai orang lain, menjaga alam semakin hari semakin bagus. Lalu apa fungsinya seseorang bertuhan? Itu sebabnya saat ini kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dari bagian ini, kita akan melihat ada dua tanda atau dua ciri seseorang itu punya Tuhan atau tidak. Kalau kita melihat kisah ini, ayat pertama sampai selanjutnya, ada ciri-ciri seseorang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jikalau seseorang tidak memiliki Yesus, maka menurut Alkitab, orang itu tidak akan bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Roma ada 16 pasal. Pasal pertama sampai pasal yang ke-11 berbicara tentang pengajaran dasar kekristenan. Mereka yang bisa menikmati pengajaran ini lalu bisa menikmati pasal yang ke-12 hingga pasal yang ke-16 tentang praktek kehidupan sebagai seseorang yang menikmati atau memiliki kebenaran di dalam Kristus. Nah, ayat yang ke-8, yang pertama, tanda orang yang bertuhan adalah hidup untuk Tuhan. Bagaimana dia bisa hidup untuk Tuhan? Pertama, dia harus tahu Tuhan itu ada. Yang kedua, dia harus bisa memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Baru dia bisa, yang ketiga, hidup untuk Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, persoalan bisa kelihatan. Kenyataan itu seringkali bisa mengganggu, mengelabui kita, sehingga kita tidak bisa lagi menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jikalau Rasul Paulus berkata, jikalau engkau hidup untuk Tuhan, maka engkau adalah milik Tuhan. Itu menandakan bahwa perjuangan kita selama kita di dalam dunia ini memikirkan apa yang Tuhan sukai. Tapi jikalau kita tidak bisa memiliki hubungan dengan Tuhan dengan cara membuka hati, mengundang Yesus, menerima Yesus Sang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, tentu mustahil bagi orang tersebut bisa hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan itu pertanda bukan berarti dia harus jadi pendeta, bukan jadi gembala, bukan jadi orang-orang yang ambil waktu sepenuh hidupnya melayani di gereja. Oh, bukan cuma itu. Tapi hidup untuk Tuhan adalah orang yang memikirkan 1 kali 24 jam apa yang dia kerjakan menyenangkan Tuhan atau tidak, melanggar firman Tuhan atau tidak.
Maka dia perlu terus-menerus membaca Alkitab ini menjadi dasar bagaimana dia harus bisa hidup untuk Tuhan setiap waktu. Hidup untuk Tuhan itu menandakan bahwa orang tersebut memberikan tempat khusus untuk Tuhan, prioritas untuk Tuhan di dalam hidupnya. Nah, untuk bisa melakukan tindakan ini, maka tiap hari kita perlu mengambil keputusan. Contoh, bangun pagi langsung doa, ataukah memikirkan yang lain, atau membuka media sosial. Pada waktu ada persoalan, apakah langsung ingat Tuhan, atau ingat apa yang perlu dikerjakan yang sifatnya minta tolong kepada orang lain. Hidup untuk Tuhan itu menandakan bahwa orang itu bertuhan. Yang kedua, tanda orang bertuhan. Di dalam ayat tersebut, bagian bawah, saya akan baca secara utuh lagi. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yang pertama tadi, hidup untuk Tuhan. Yang kedua, mati untuk Tuhan. Ini bukan berarti kita kepingin mati, itu fatalistik. Orang yang seperti ini, aku mati aja, sudah aku mau mati aja. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi orang tersebut berani menegakkan kebenaran, berani melakukan firman, meskipun ancaman ada di depannya. Mati untuk Tuhan bukan berarti juga membunuh orang lain demi keyakinannya. Mati untuk Tuhan bukan berarti membasmi keyakinan lain karena keyakinan dirinya itu dianggap yang paling benar. Tapi mati untuk Tuhan sedang menjelaskan keputusan dari hidup untuk Tuhan. Risikonya adalah jikalau sekitarnya, jikalau orang-orang, bahkan pemerintah sekalipun menganiaya, maka dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ada perkataan lain dari Rasul Paulus adalah hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya adalah baik dia hidup maupun mati, dia berfokus apa yang bisa dia kerjakan untuk Tuhan. Dan pada waktu mati, dia sedang menikmati Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya hari ini, jikalau kita sedang menghadapi persoalan atau penderitaan di rumah sakit, bahkan penganiayaan secara fisik, bahkan oleh keyakinan lain, tetap ingat, jikalau engkau hidupmu untuk Tuhan, pastikan matinya juga itu saat engkau sedang menikmati hubungan dengan Tuhan. Hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan, itu adalah keputusan. Kita tidak sendirian. Roh Kudus akan memampukan kita, menolong kita melakukan kehendak Tuhan. Salam hati gembira.